Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Astuti. Di sini saya akan membahas sedikit tentang reliabilitas. Baik, di slide pertama ini membahas tentang pengertian reliabilitas. Menurut Sugiono tahun 2005, pengertian reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa reliabilitas adalah suatu keajian, suatu tes untuk mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Di slide kedua ini membahas tentang teknik-teknik menganalisis reliabilitas tes. Di sini kita bisa lihat yaitu reliabilitas eksternal, yaitu diperoleh dengan membandingkan hasil dua kelompok data. Ada dua bagian yaitu teknik paralel. Yang pertama yaitu teknik paralel. Peneliti menyusun dua instrumen, keduanya diuji cobakan pada sekelompok responden. Responden mengerjakan 2 kali. Kemudian hasilnya dikorelasikan dengan korelasi produk momen atau korelasi Pearson. Teknik ini sering disebut teknik double test, double trial. Yang kedua yaitu teknik ulang. Peneliti hanya menyusun satu instrumen yang diujikan pada sekelompok responden. Pada waktu yang lain, instrumen tersebut diberikan kepada kelompok untuk dikerjakan lagi. Kemudian, hasil dari 2 kali pengerjaan tersebut dikorelasikan. Pada teknik ini, peneliti menggunakan satu tes tetapi dilaksanakan 2 kali uji coba. Disebut juga teknik single test double trial. Di sini bagian B yaitu reliabilitas internal, yaitu diperoleh dengan menganalisis data dari 1 kali pengujian. Ada beberapa rumus di sini. Yang pertama, rumus Spearman-Brown dihitung berdasarkan butir-butir pertanyaan yang terbukti valid. Syaratnya, data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Jumlah butir pertanyaan genap. Langkahnya, skor-skor dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan belahan bagian soal, baik ganjil genap maupun awal akhir. Rumusnya di sini yaitu R11 sama dengan 2 kali R/2/2 diper dengan 1 ditambah R/2 kali 1/2. Dengan keterangan R11 di sini sama dengan reliabilitas instrumen dan R12 ini atau R/2/2 yaitu indeks korelasi antara dua belahan instrumen. Selanjutnya yaitu rumus Flanagan. Syaratnya, data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Jumlah butir pertanyaan genap. Langkahnya, skor dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan belahan bagian soal, baik ganjil genap maupun awal akhir. Rumusnya di sini reliabilitas instrumen sama dengan 2 dikali 1 kurang varian belahan pertama atau V1 ditambah varian belahan kedua yaitu atau V2 diper dengan varian skor total atau VT. Yang ketiga yaitu rumus Rulon. Syarat, data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Jumlah butir pertanyaan genap. Langkah, skor-skor dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan belahan bagian soal, baik ganjil genap maupun awal akhir. Rumusnya di sini R11 sama dengan 1 dikurang VD per VT. Dengan keterangan VT sama dengan varian skor total, VD sama dengan varian beda, dan D sama dengan skor belahan awal dikurangi dengan skor pada belahan akhir. Persyaratan utama pada model belah 2 adalah yang pertama yaitu banyaknya butir pertanyaan pada instrumen harus genap agar bisa dibelah 2.
antara belahan pertama dengan belahan kedua harus seimbang. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca buku dari Suarsini Arikunto. Bagian 4 yaitu rumus KR20. Syarat data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Digunakan apabila peneliti mempunyai instrumen dengan butir pertanyaan yang valid ganjil. Rumusnya di sini R11 sama dengan K diper dengan K kurang 1 dikali VT dikurang sigma PQ diper VT. Dengan keterangan VT di sini yaitu varian skor total, K di sini banyaknya butir pertanyaan, P adalah proporsi subjek yang mendapat skor 1 dan Q adalah proporsi subjek yang mendapat skor 0. Yang kelima yaitu rumus KR21 dengan syarat data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Rumusnya di sini yaitu R11 sama dengan K diper dengan K kurang 1 dikali dengan 1 dikurang M dikurang K dikurang M diper dengan K VT. Dengan keterangan di sini VT sama dengan varian skor total, K ini adalah banyaknya butir pertanyaan, dan M ini adalah skor rata-rata. Yang keenam, rumus Hoyt. Syarat data yang digunakan merupakan instrumen dengan skor 1 dan 0. Rumusnya di sini R11 sama dengan 1 dikurang VS per VT atau R11 sama dengan VR dikurang VS diper dengan VS. Dengan keterangan di sini VT sama dengan varian skor total dan VS di sini adalah varian sisa. Yang terakhir adalah rumus alfa atau Cronbach-Alpha. Syarat digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0. Misalnya angket atau soal uraian. Rumusnya di sini R11 sama dengan K diper dengan K kurang 1 dikali 1 dikurang sigma B kuadrat diper dengan sigma T kuadrat. Dengan keterangan K di sini banyaknya butir pertanyaan, sigma B kuadrat di sini adalah jumlah varian butir dan sigma T kuadrat adalah varian total. Oke, di slide selanjutnya di sini kita membahas tentang contoh uji reliabilitas Cronbach-Alpha. Di sini kita bisa lihat ada tabel data untuk rumus alpha. Ada jumlah kuadrat. Di sini ada varian butir atau sigma T kuadrat. Sigma B kuadratnya kita mendapat 28,48 dan sigma T kuadratnya kita mendapat hasil 103,56. Dengan penyelesaian diketahui K ini sama dengan banyaknya butir pertanyaan, maka diperoleh K sama dengan 5, sigma B kuadrat sama dengan 28,48 dan sigma T kuadratnya sama dengan 103,56. Maka dengan itu kita memasukkan rumus alfanya. Diketahui kan rumus alfanya sama dengan K diper K kurang 1 dikali 1 dikurang sigma B kuadrat dikurang sigma T kuadrat sama dengan 5 dikurang 5 kurang 1 dikali dengan 28,48 diper 103,56. Dengan itu kita mendapat jawaban 0,960 dengan tingkat kepercayaan 99% dan jumlah respondennya 10. Alfa tabel adalah 0,765. Karena alfa hitung lebih besar dari alfa tabel, cukup bukti untuk menyatakan bahwa instrumen kuesioner reliable pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan catatan
Bila menggunakan SPSS, dengan mudah kita memperoleh nilai Cronbach alpha. Jadi tidak perlu dilakukan perhitungan manual. Kita juga tidak perlu membandingkan nilai Cronbach alpha hitung dan tabel. Cukup memenuhi ketentuan saja bahwa apabila nilai Cronbach alpha lebih besar atau sama dengan 0,7, maka instrumen adalah reliable. Batas 0,6 masih ditoleransi. Selang-selang 0,6 sampai dengan 0,7 masih diterima atau cukup reliable. Namun diharapkan adalah alfanya sama dengan 0,7 atau lebih besar. Di sini saya ada sedikit penjelasan mengenai alfa. Dari semua teknik yang dibahas, yang paling sering digunakan dari riset pemasaran adalah reliabilitas internal dengan teknik Cronbach alpha. Semua rumus reliabilitas internal selain Cronbach alpha hanya bisa digunakan apabila kategorisasi jawaban hanya menggunakan variabel distrik yang skornya 0 atau 1. Masalahnya, kebanyakan penelitian tidak menggunakan variabel berganda multiple scale yang skornya bisa antara 1 sampai 5, 1 sampai 7, minus 3 sampai 3 dan seterusnya. Untuk hasil penelitian yang diperoleh melalui skala berganda, maka Cronbach alpha adalah teknik yang tepat. Ada juga peneliti yang menyederhanakannya dengan mengelompokkan jawaban skala yang digunakan menjadi 2 kategori. Misalnya, untuk skala 1 sampai 5, maka jawaban 3 ke bawah diberi 0 dan di atas 3 diberi 1. Daripada repot melakukan hal seperti itu, lebih baik menggunakan rumus alfa yang memang digunakan untuk menganalisis reliabilitas kuesioner yang skalanya bukan 0 dan 1. Slide terakhir membahas kriteria reliabilitas tes. Yang pertama, suatu tes dikatakan reliable jika 2 buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Yang kedua, reliabilitas dapat dinyatakan untuk 2 atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Oke, itu saja pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.